Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Hari ini saya coba akan membahas atau mengangkat tema masalah ajas praduga tak bersalah. Baiklah, kita akan coba mengangkat ajas praduga tak bersalah berkaitan atau dengan sehubungan adanya pernyataan dari Pak Yosep di beberapa media yang mengatakan bahwa akan melaporkan kepada siapa saja pihak-pihak yang telah menuduh secara langsung kepada pihak beliau, ya Pak Yosep, tuduhan baik itu kepada media juga termasuk kepada youtuber itu yang disampaikan oleh Pak Yosep yang nantinya akan lewat kuasa hukum mengenai apa yang dituduhkan kepada beliau. Nah, sekarang pertanyaan begini, apakah bisa Pak Yosep yang sekarang posisinya sebagai saksi melaporkan pihak-pihak yang menurut Pak Yosep katanya telah menuduh menggiring opini dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya apakah bisa pelaporan itu dilaksanakan dan apakah bisa diproses di bagian kepolisian? Nah, itu pertanyaannya. Nanti silahkan kepada sahabat rekan sekalian, saya lihat komentar-komentarnya ini sangat brilian semua kebanyakannya. Yang mengerti masalah ini silahkan komen. Nah, sehubungan dengan pertanyaan itu adalah pada saat Pak Yosep disampaikan bahwa merasa tertuduh disampaikan oleh beberapa media, yaitu terutama youtuber yang tadi disebutkan ada beberapa beberapa kriterianya di sana. Nah, apakah bisa? Nah, kalau tidak salah yang pernah saya dapat informasi bahwa seseorang yang sedang menjalani saksi itu tidak bisa diproses pelaporannya di pihak kepolisian selama belum adanya inkrah atau keputusan vonis di pengadilan. Apakah yang bersangkutan bersalah apa tidak? Karena begini permasalahannya, kalau tidak salah, pada saat melaporkan seseorang, maka seseorang ini akan juga melaporkan balik. Nah, seperti itu. Kedua, pada saat melaporkan ke pihak kepolisian juga, pihak kepolisian juga akan menanyakan ulang apakah yang dituduhkan oleh seseorang itu kepada yang bersangkutan atau misalnya kepada Pak Yosep, apakah memang benar tidak bersalah. Pada saat misalkan katakanlah Pak Yosep melaporkan seseorang atas dasar tuduhan pencemaran nama baik dan lain sebagainya, apakah nanti pihak kepolisian pun akan menanyakan ulang apakah yang dituduhkan itu benar apa tidak. Nah, pertanyaannya bagaimana bisa menjawab benar dan tidak sedangkan sekarang posisinya masih sebagai saksi, belum ada inkrah, belum ada keputusan dari pihak vonis, belum ada vonis keputusan salah dan tidaknya dari pengadilan. Nah, paling polisi mengatakan demikian kepada pihak yang melaporkan. Seperti itu. Nah, sedangkan masalah pelaporan tentunya pihak kepolisian akan ditampung dan kemudian mungkin nanti diprosesnya pada saat sudah inkrah bahwa dinyatakan yang bersangkutan tidak bersalah, maka pelaporan itu akan diproses oleh pihak kepolisian. Ini kalau tidak salah.
Ya, kalau tidak salah. Mohon maaf jika memang ini salah. Mohon penjelasan dan apa dari rekan-rekan sahabat sekalian mengenai masalah pengaduan ini ya, atau pelaporan ini. Kemudian kalau kita bicara masalah laporan, maka yang berhak laporan kalau misalkan dalam keadaan saksi, mungkin pihak-pihak yang lain juga bisa melaporkan ya. Karena misalkan dari pihak Pak Yosef melaporkan kepada youtuber-youtuber yang katanya tendensius dan lain sebagainya, menyudutkan, mungkin juga nanti juga ada saksi lain juga yang melaporkan juga masalah, misalkan Danu ikut melaporkan juga seseorang yang telah menyebutkan namanya, ini bahwa namanya Danu gini disebutkan, bisa saja seperti itu. Akhirnya banyak laporan. Apakah laporan-laporan ini, misalkan kalau laporan-laporan ini dilaksanakan, apakah akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian? Ini kalau tidak salah saya dapat info, itu tidak bisa dilaksanakan oleh pihak kepolisian karena belum adanya ingkrah keputusan dari pihak pengadilan yang bersangkutan salah dan tidaknya. Karena bagaimana kalau yang bersangkutan memang yang dituduhkan itu benar apa adanya, misalkan jadi pelaku ya, kan kita tidak tahu. Karena posisinya sekarang adalah masih sebagai saksi. Karena kalau masih dari posisinya sebagai saksi, potensi untuk menjadi seorang pelaku masih ada ya. Potensi menjadi pelaku itu masih ada selama sekarang masih bisa jadi saksi, karena dia bebas dari hukuman, bebas dari tuduhan itu nanti pada saat di pengadilan gitu. Kalau sekarang kan masih penyelidikan, belum ke tahap penyidikan gitu. Jadi masih punya potensi untuk menjadi pelaku. Nah, itu sedikit saja yang saya kupas. Itu masalah tadi adalah ajas praduga tak bersalah ya. Jadi memang apakah laporan yang disampaikan oleh pihak yang rencananya pihak Pak Yosef kepada para youtuber itu apakah bisa diproses oleh pihak kepolisian? Silakan rekan-rekan sahabat komen di bawah ya. Di pertanyaannya, apakah Pak Yosef yang sekarang akan melaporkan dan statusnya sebagai saksi, Pak Yosef sekarang, apakah pelaporan itu bisa ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian sehubungan belum adanya ingkrah atau keputusan vonis dari pengadilan yang bersangkutan bebas pelaku atau tidak? Silakan komen di bawah ya. Kita diskusi karena kita di sini adalah untuk diskusi. Demikian tema malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.